Halo semuanya, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera bagi para penonton yang saya cintai dan juga yang saya sayangi. Pada hari ini saya melanjutkan sebuah alur cerita 7. Jadi disimak saja baik-baik bagaimana jalan alur cerita di alur cerita 7 ini. Untuk teman-teman yang belum menonton episode sebelumnya, saya ingatkan agar menonton episode sebelumnya biar tidak ketinggalan dan biar tahu bagaimana jalan alur cerita yang ada di sini. Baik, ya, ini masih di negara Kamboja. Donna bertemu dengan Jessica dan mengajak ngobrol 4 mata antara Jessica dan juga Donna ini. Entah apa yang mereka bicarakan, yang penting tidak ada hal-hal yang terjadi di luar pikiran kita. Pasti para penonton saya ini mikirnya bicara 4 mata itu tentang apa-apa gitu ya. Tapi ini tuh tentang pemindahan Jessica di Kamboja ini. Jessica dipindah kerja ya. Jessica yang umurnya 20 tahun ini ditanyai oleh Donna, apakah Jessica pernah berpacaran atau tidak. Jessica dengan santai menjawabnya tidak pernah. Ya mungkin memang benar ya, karena zaman sekarang orang yang gak pacaran itu susah nyarinya. Masih kecil aja sudah pacaran, apalagi yang dewasa ya. Bahkan yang dewasa saja jarang yang pacaran. Kebalikannya ya. Donna terkejut dengan jawaban singkat Jessica itu. Donna mengajak Jessica untuk pergi jalan-jalan, mungkin makan atau berbelanja ya. Karena Donna ini adalah seorang bos besar yang memegang banyak sekali dolar. Jessica yang terlahir dari keluarga yang sederhana dipertemukan dengan seorang bos yang sangat royal sekali. Donna ini terkenal dia tidak pelit. Jadi setiap orang yang baik kepadanya pasti dikasih imbalan. Entah itu berupa uang atau berupa, ya kalian tahu sendirilah. Donna itu seperti apa, yang menilai itu para pembaca. Seperti itu ya. Saya sebagai penulis, jadi ya hanya tahu sekilas saja ya. Baik ya, saudara semua. Pokoknya kalau membaca
alur cerita ya jangan di skip karena ini tuh menurut saya cukup bagus sekali, dan jangan sampai setiap kata terlewatkan karena sangat disayangkan sekali kalau sampai terlewatkan. Saya menulis cerita ini tuh dari malam ya, sampai larut pagi, jadi nggak ada istirahatnya. Setiap malam saya menulis, dan akhirnya hari ini alhamdulillah selesai. Somewhere in between what
Ini kita berjalan-jalan mereview sebuah gang-gang kecil yang di sampingnya ada rumah-rumah. Nah, ini jalannya di Paping. Dan zaman dahulu itu jalan-jalan yang sekarang itu bagus, itu dulunya adalah tanah yang sangat susah sekali dilewati berbagai jenis kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Jadi alhamdulillah sekarang jalan yang dulunya susah dilewati sekarang ini sudah menjadi salah satu jalan yang terbaik di tempat ini. Ya, di desa ini itu pernah menjuarai kebersihan desa dan juga hias desa yang terbaik dan terapi. Kebersihan adalah pangkal sebagai dari iman. Jadi dimanapun berada, teman-teman semuanya harus menerapkan apa yang namanya kebersihan itu. Jadi sangat-sangat wajib sekali menerapkan yang namanya kebersihan dimanapun Anda berada. Dan itu tadi ada seorang ibu-ibu yang baru saja selesai menjemur pakaian. Nah, di sini di desa ini kalian bisa melihat sendiri betapa rapinya, betapa bersihnya, bahkan satu sampah pun di sini tidak terlihat ketika saya merekam di tempat ini. Karena ketegasan dari seorang RT dan seorang lurah menjadi salah satu faktor utama untuk mengerahkan masyarakat agar setiap ada sampah selalu dibersihkan. Nah, ini ada sepeda motor. Sepeda motor ini sepeda motor zaman dahulu. Orang-orang zaman dahulu pasti tahu itu motor jenis apa. Nah, sekarang ini kita berjalan terus ke depan karena di sini kita belum selesai mereview atau merekam tempat yang ada di desa ini. Ini saya bilang tempatnya di kota karena sangat dekat dengan jalan raya. Nah, jalan raya di sini, di tempat saya merekam dengan jalan raya itu berkisaran kurang lebih 300 meteran. Jadi jalan kaki saja kemungkinan sudah cepat sampai ke
jalan raya. Di samping kanan ada banyak sekali jenis-jenis tumbuhan, mulai dari tumbuhan kemangi dan tumbuhan rumput potong, masih banyak lagi. Itu ada rumah ya, itu ada apa itu, kayak pagar yang berwarna merah hati. Ciailah hati, hati untukku padamu. Meskipun saya tukang ngevlog, tapi saya tahu bagaimana menjadi seorang puitis. Cita-cita saya itu menjadi seorang penulis yang sangat handal. Tapi itu hanya sekedar cita-cita. Itu dulu ya. Tapi kalau saya itu yang penting kerja ya. Karena kalau kita mengejar cita-cita terus, masa nggak kerja ya. Jadi kalau saya itu kerja dan kerja. Baik, ini di gang samping ya. Yang tadi itu gang sebelah kanan, yang ini gang yang ada di sebelah kiri. Ini sangat bersih sekali. Coba kalian melihat lebih jelas ya. Dan kalau siang hari di desa ini tuh ramai sekali. Bahkan di malam hari saja di desa ini sangatlah ramai sekali. Para masyarakat sini yang jaga desa. Di sini ada yang namanya pos jaga. Jadi aman, tentram ya. Tidak ada maling yang masuk ke kampung ini. Ya, karena di sini tuh maling merajalela sekali. Jadi dimanapun berada, kita harus selalu waspada tentang orang-orang yang mencurigakan. Karena banyak sekali yang berbuat jahat. Nah, ini ada salah satu gang yang masuk ke kampung sebelah. Karena saya itu kalau sepeda ya, ini kan saya jalan kaki. Nah, kalau saya naik sepeda itu biasanya tersesat ya. Karena salah satu masuk gang itu masuk gang lain, tembus gang lain. Nah, itu yang membuat saya bingung di desa ini. Jadi seperti inilah kondisi desa yang sangat ramai sekali. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you.
Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Baik semuanya, singkat saja. Sekarang Duna sangat
ingin bertemu sekali dengan bunda dan juga saudara kembarnya yang bernama Diva itu. Jadi hari ini Donna memutuskan terbang ke Indonesia untuk bertemu dengan bunda dan juga Diva. Sesampainya di Indonesia, Donna sangat bahagia sekali karena bisa bertemu lagi dengan bunda dan juga Diva. Setelah sampai rumah yang baru saja selesai dibangun. Jadi sekarang itu rumah Donna sangat mewah sekali. Beda dengan atau saat ketika Donna pertama kali datang ke Indonesia. Setelah berbicara banyak, bunda dan Donna, tiba-tiba Diva datang menghampiri saudara kembarnya itu. Jadi Donna memberikan sebuah uang dolar yang sangat banyak sekali kepada Diva, karena Diva sudah banyak sekali membantu Donna ketika ia membangun perusahaan di Indonesia. Bahkan sekarang ini yang mengurus perusahaan Donna yang di Indonesia itu adalah saudara kembarnya yang bernama Diva ini. Diva ini orangnya selain baik, dia juga sangat tegas sekali dalam memimpin sebuah perusahaan. Itulah yang membuat Donna bangga memiliki saudara seperti Diva ini.